Nah, setelah kita masukin bingkai masing-masing ke sudut, ya, nanti kita ada bakal silangkan yang kiri ke sudut kanan, yang kanan ke sudut kiri. Sedangkan yang sudut di sini yang katakanlah kiri, kita masukin ke loopnya di sini. Lebih mudah sih untuk 2 orang ya, tapi kalau tidak 2 orang sendiri ya hati-hati aja masukinnya. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan ya. Nah, yang seperti kalian lihat ya, ini freestanding. Jadi setelah di sudut kiri ke kanan, sudut kanan ke kiri, jadilah seperti freestanding. Ini tenda freestanding, bisa dipindahkan kemana kalian suka. Kemudian kita tinggal pasang ini ya, apa namanya, cantelannya ke masing-masing tempat. Nah, supaya jangan salah memasang, nantinya ini kita seperti ini aja. Jadi kalau kita masukin seperti ini kan bakal kebalik seperti yang kalian lihat. Jadi harus dicocokkan seperti ini nantinya, baru kemudian diklikkan. Kemudian bingkai yang tengah ini kita akan masukkan seperti ini. Nah, untuk yang bingkai satu ini kita akan masukkan di tengah-tengah ini untuk menghubungkan lubang ini dengan lubang yang di sebelah sana. Akan aku tunjukkan di tengah-tengah ini ada lubang. Nah, itu lubang untuk memasukkan bingkai dari sini menembus atap tenda dan ke lubang di seberangnya. Itu dia. Jadi kita akan masukkan ke lubang di dalam ini sedemikian rupa, dan kita cocokkan dengan lubang yang di seberangnya. Nah, kemudian yang di bagian sini kita akan tarik. Setelah itu, ini lumayan keras loh. Kita tarik ini untuk mencocokkannya. Nah, demikian tenda sudah, katakanlah sudah selesai berdiri. Tinggal kita masuk ke dalamnya. Uniknya tenda ini, kalau kita buka pintunya semua, dari sini lempeng aja tuh. Jadi sangat bagus untuk pengaliran udara ya, dari sisi lain ke sisi lainnya. Jadi membatasi kondensasi. Seperti yang kalian ketahui, ini bukan double layer, ini single layer. Jadi pengaliran udara, walaupun pengaliran udara dan pengaturan udara itu sangat penting untuk membatasi atau mengatasi problem kondensasinya. Nah, di dua tempat ini, dua sisi ada pengaturan jendela juga untuk pengaturan udara. Jadi caranya itu kita tolak aja.
dari sisi sini, kita tolak keluar. Seperti yang kalian lihat ini, jarak antara jendela dan tenda di luar itu cukup luas, maksudnya cukup lebar lah untuk pertukaran udara. Dilihat juga di sini masing-masing ada loop, ada 4 biji ya, 1, 2 di bawah tadi, melewati center barnya, ada lagi loop di situ, dan di bagian tendanya. Aku rasa ini untuk membuat tenda lebih stabil lagi dalam badai, karena loop di sini itu digabungkan, bukan digabungkan sih, satu sisi dengan gailan ini untuk menstabilkan tenda dalam badai. Untuk pengaturan udara kita ada 2 jendela di masing-masing sisi dan 2 pintu yang besar di masing-masing katakanlah muka dan belakang ya. Uniknya ini pintu dalam bisa digulungkan ke dalam, sehingga pada saat kita ingin bermalam di tempat yang cukup humid katakanlah, kita bisa tidur di malam hari dengan cuaca yang tidak begitu panas karena udara akan berhembus dari sisi satu ke sisi lainnya tanpa rasa khawatir kalau serangga apapun bakal masuk ke dalam tenda, karena mesh ini terbuat dari B3 mesh. Dan kalau seandainya hujan, kita tinggal tutup keduanya. Seperti kalian lihat di sini, ini ada flap sehingga bisa melindungi tenda dari percikan air. Jadi pada saat kita tutup semuanya, nah seperti ini. Jadi kalaupun air itu hujan, tempias gitu, ini nggak bakal membasahi dalam karena lapisan anti air juga ada di bagian dalamnya. Jadi ini sebagai flap untuk melindungi posisi zipper ataupun resleting ya di dalamnya, sehingga tidak bakal ada air yang masuk ke dalam tenda. Mengenai desain, kenapa B3 meshnya di luar dan anti air di dalam, kita ya nggak tahu kenapa ya, karena baik pun itu ini di luar ataupun di dalam kayak sama aja. Karena kalaupun kita butuh mesh itu bisa digulung ke dalam ininya. Coba bagian kalian yang menganggap apakah ini ide bagus untuk mesh di dalam ataupun di luar, coba kasihkan ide-ide kalian di komen di bawah ini. Nah di sini aku akan tunjukkan lagi bahan penguat ya kalau nggak salah ini untuk jadi ini penyatu untuk satu ini, kemudian disatukan lagi dengan bingkai yang satunya. Kita lihat ini juga ada penguat bingkai ya, sudut bingkai. Ada semacam ini, aku buka lagi. Jadi yang ini tuh ke bingkai bawahnya, sedangkan ini ke bingkai atasnya. Agak rumit sih untuk masangnya, tapi setelah biasa oke aja. Nah ini tadi jendelanya untuk mengalir udara ke dalam. Sama juga dengan sisi ini, dengan cantelan yang sama untuk penguat sudut bingkai. Yang bawah untuk bingkai dalam, sedangkan yang atas untuk bingkai luar. Demikian. Sedangkan ini loopnya, kalau seandainya kita punya badai akan datang, tinggal ini kita kasih galan 2-1 ke arah masing-masing. Aku percaya di dua sana juga ada ya, dua bagian sini dan 2 bagian sana untuk menahan badai. Dan kalau dilihat dari ukuran kepala, ini cukup tinggi ya.
bukaannya aja udah setinggi kepala aku, tapi di dalamnya lebih tinggi dikit lagi. Jadi yang seperti kalian lihat ini udah batas tingginya atas ini. Jadi bisa 2 orang loh di sini duduk berhadapan-hadapan ngobrol waktu bermalam, atau katakanlah seperti yang tadi aku bilang, untuk orang Indonesia, ukuran orang Indonesia ini cukup 3 orang tidur dan cukup nyaman. Kalaupun kepanasan kita tinggal buka pintunya, tinggalkan meshnya untuk buka, udah tidak begitu kepanasan lah di dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya ini katanya UL 2 orang ya, dan memang cukup untuk 2 orang, malah lebih kalau untuk ukuran orang Indonesia. Kita lihat ini mat ukuran 183. Kalau kita tolak ke ujung paling atas tenda, itu masih ada ruangan yang lebih lagi di bagian kaki. Katakanlah kita bisa taruh itu untuk ransel ukuran 40 liter ya, untuk 2 orang di sini. Nah, untuk ukuran kepala, seperti kalian melihat ini masih lebih dari sejengkal lah dari kepala aku, atapnya ini. Sampai di sini dulu urusan aku tentang tenda dari Nature Hike yang berjudul B2UL. Bagiku ini bukan UL ya, karena untuk 2 orang itu lebih dari 2 kilo itu 2.200 berapa tadi ya, jadi hampir 2,5 kilo. Bagiku itu sih bukan UL. Tapi kalau memang bisa dibagi pembawaannya, satu bawa tenda dan satu lagi bawa bingkainya, mungkin itu cukup adil untuk bagi-bagi beban. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care yourself and each other.